Yo, balik lagi dengan gua Muhammad Relasi di sini. Nah, kali ini gua mau bahas sedikit tentang Hari Anak Indonesia. Nah, Hari Anak yang jatuh di tanggal hari ini, yaitu tanggal 23 Juli 2021, itu menurut gue sudah saatnya kita maknai bersama dengan cara pandang yang kekinian. Artinya apa? Tantangan terbesar anak Indonesia ke depan adalah tantangan di dunia digital. Banyak sekali, gue rasa nanti perkembangan ke depan itu adalah karir-karir atau masa depan atau ya ruang kreasi di dunia digital. Kita bisa lihat di sekarang aja udah lumayan banyak, apalagi nanti di masa depan. Buat anak Indonesia, ke depan itu kalian harus lebih bijak lagi dalam bermedia sosial. Kenapa? Karena gue perhatiin sampai detik ini masih ada bocah-bocah yang menggunakan media sosial secara sembrono dan mereka tidak memikirkan konsekuensi hukumnya. Jadi itu harus diperhatikan buat orang tua nih, khususnya tuh mengajarkan bagaimana menggunakan media sosial dengan baik dan benar kepada anak-anaknya. Klise sih, tapi ya memang tugas orang tua di situ. Hal yang perlu digarisbawahi soal media sosial tentang dunia digital yang harus disampaikan kepada anak itu adalah apapun yang kita tulis atau kita buat di media sosial itu adalah satu konsumsi publik. Nah, jadi ketika kita membuat sesuatu, postingan apapun, konten misalkan, itu pasti ditonton sama orang banyak dan konsekuensi apapun dalam konten tersebut adalah konsekuensi kita sendiri. Jadi tanggung jawab kita sendiri dan ada konsekuensinya, intinya itu. Makanya ke depan itu tantangannya adalah menurut gue adalah bagaimana kita bisa mengajak anak Indonesia menggunakan media sosial secara kreatif, positif, dan juga inovatif. Kreatifnya bagaimana? Kreatifnya adalah dengan berbagai macam konten yang pastinya menunjukkan minat bakat si anak dan juga memang dia pingin bikin konten seperti itu. Jadi jangan dipaksain kalau misalnya anaknya nggak mau. Nah, gue bisa melihat seperti ini karena gue punya anak yang usianya 5 tahun. Ya sekarang di video ini tayang itu 5 tahun usianya dan dia sangat dekat dengan dunia digital, dengan gadget gitu. Artinya dia cepat belajar di situ dan makanya dunia digital, gadget itu harus kita dampingi itu sebagai orang tua. Ketika pun gue dan istri gue mau bikin konten, anak gue ini sudah memiliki kemerdekaannya sendiri. Dia mau ikut atau enggak, jadi gue gak pernah maksain. Nah, tapi ketika dia ikut, dia sudah bisa menuangkan sisi kreativitasnya, sisi estetiknya dia, versi dia gitu. Jadi kalau lo ikutin IG gue, kadang gue suka tampilin di situ. Nah, artinya dia punya sisi kreatif dari imajinasinya. Nah, catatan buat orang tua, ketika anak lu punya sisi kreatif dan imajinasi yang luar biasa, itu jangan dihambat, tapi diarahkan, dikanalisasi dengan cara yang tepat dan didukung dengan memberikan ruang berkreasi yang lebih luas. Nah, buat sekolah, karena kita tidak bisa menafikan bahwa tumbuh kembangnya seorang anak yang nantinya jadi generasi penerus bangsa itu juga ada peran sekolah. Nah, pihak sekolah juga harus bisa kanalisasi kreativitas dan imajinasi si anak. Jadi anak itu tumbuh menjadi pribadi yang kuat, menjadi sosok berkarakter, itu ya juga peran orang tua, sekolah, juga peran kita semua sebagai orang-orang di sekitarnya. Nah, positif itu yang tadi gue sebutkan adalah positif dalam membuat konten-kontennya. Artinya kita harus memberitahu bahwa konten yang positif itu seperti apa, konten yang bermanfaat seperti apa. Banyak sekali konten-konten yang dibuat itu, menurut gue ya sebagai tontonan menghibur, tapi kadang ada hal-hal yang menurut gue kelewatan dan itu tidak sesuai dengan norma-norma nilai yang ada di Indonesia. Perlu disadari bahwa konten yang positif itu bukan berarti konten yang menjemukan ya. Bisa juga kreatif dengan berbagai macam jenisnya, dengan berbagai macam caranya. Tapi juga kita harus menekankan kepada anak-anak itu bahwasanya ketika membuat konten, apa yang mau disampaikan, pesan apa yang mau disampaikan kepada masyarakat atau ke orang lain, dan nilai apa yang mau diangkat. Mungkin ini menjemukan, nilai itu apa semacam berat ya, tapi itu harus kita biasakan biar apa, konten yang dihasilkan oleh kreator-kreator Indonesia di masa depan nanti itu nggak sampah. Mungkin ada pendapat orang ya konten menghibur nggak perlu edukatif, nggak juga. Konten menghibur itu bisa edukasi dengan caranya sendiri, dengan polanya sendiri, asal ada nilai yang mau disampaikan. Kuncinya di situ, nilai.
itu masalah positif, nah inovatif. Anak-anak Indonesia harus didorong berani mencoba hal-hal baru yang tentunya dengan koridor yang tepat, dan kita sebagai orang tua itu juga harus aktif dalam mengikuti perkembangan yang ada. Seseorang yang berhasil adalah seseorang yang memiliki inovasi tinggi. Makanya itu harus ditekankan kepada anak Indonesia ke depannya agar lahir inovator-inovator yang luar biasa di masa depan. Buat gue, hal paling utama yang harus diajarkan kepada anak itu salah itu wajar, karena si anak ini sedang belajar. Jadi kita harus membiasakan itu. Kita harus mencoba mengubah perspektif kita. Kalau anak berbuat salah, jangan langsung dimarahi luar biasa, tapi diarahkan, dikasih tahu hal yang salah apa, seharusnya seperti apa. Biarkan itu menjadi proses si anak, biar kedepannya dia bisa memberikan pandangannya dia bisa memberikan isi kepalanya dan menjadi pribadi yang kuat dan berkarakter. Tentunya yang tidak kalah penting, dengan kita membiasakan anak seperti itu, kita mengajarkan mereka menjadi anak yang merdeka. Dia bisa menentukan nasibnya sendiri, dia bisa menentukan masa depannya sendiri dengan arahan, dengan dampingan orang tuanya. Jadi itu aja share gue kali ini. Semoga konten ini bermanfaat, dan selamat Hari Anak Indonesia. Indonesia maju bergantung kepada generasi penerusnya, yaitu anak-anak Indonesia. Jadi sampai jumpa di konten gue selanjutnya. Ciao.